إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu ketaatan yang Allah wajibkan atas kita semua, yaitu salat berjamaah, salat Jumat secara berjamaah. Maka atas nikmat dan karunia tersebut sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada hari ini kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah secara bahasa berasal dari kata qu'ud yang artinya duduk. Dari makna ini kita bisa mengetahui bahwa dahulu orang-orang Arab menggunakan momen bulan Dzulqa'dah ini untuk duduk. Maksudnya adalah beristirahat. Beristirahat dari peperangan, beristirahat dari aktivitas safar untuk melaksanakan akad jual beli di luar daerah, karena mereka mempersiapkan diri mereka untuk bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Ketahuilah bahwa bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan Allah.
Itulah ketetapan agama yang lurus yang Allah tetapkan. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Dan 4 bulan yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard minha 4 hurum 3 mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal tersebut ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah hormati, yaitu 3 bulan secara berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Bulan yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab, yaitu Rajab Mudhar, bulan di antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di bulan ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Dan bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haram yang banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka kita sebagai seorang muslim selayaknya mengetahui kedudukan bulan haram dan tidak menyia-nyiakannya dengan melewatinya tanpa melakukan ketaatan kepada Allah, tanpa melakukan perbaikan diri, atau dengan cara mengisinya dengan hal-hal yang Allah haramkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para ulama berkata, Al-ashhurul hurum afdalus syuhuri ba'da Ramadan fi mudha'afatil hasanat wa taghlidis sayyi'at. Bulan-bulan haram yang 4 itu adalah bulan-bulan yang paling afdal setelah bulan Ramadan dalam hal pelipat gandaan pahala, pelipat gandaan kebaikan, dan pelipat gandaan keburukan. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan ibadah-ibadah tertentu di bulan Dzulqa'dah sebagaimana puasa di bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun keberadaan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melalaikan bulan ini kosong tanpa kebaikan, kosong tanpa perbaikan diri. Dan di antara hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita dengan memanfaatkan datangnya bulan Dzulqa'dah adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah zikrullah dengan cara membaca wirid-wirid yang mutlak atau muqayyad, atau zikrullah dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berusaha memahami kandungan yang ada di dalam Al-Quran, atau zikrullah dengan duduk di majelis ilmu, bersimpuh tawadhu di hadapan ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itulah salah satu cara bagaimana agar kita bisa memperbaiki diri, yaitu dengan membaca zikrullah, dengan membaca wirid, membaca Al-Quran, atau duduk di majelis ta'lim. Karena
Zikrullah adalah bagian dari qaulan sadida, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kali kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Zikrullah adalah bagian dari qaulan sadida, ucapan yang baik, yang dengan qaulan sadida tersebut yuslih lakum a'malakum, amal-amal kalian akan Allah perbaiki. Momen bulan Dzulqa'dah adalah momen untuk memperbaiki diri, dan caranya adalah dengan zikrullah. Para ulama mengatakan zikrullah tidak hanya kita gunakan untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi zikrullah adalah cara untuk memperbaiki diri. Dengan zikrullah kita akan terhindar dari ghibah. Dengan zikrullah kita akan terhindar dari namimah. Dengan zikrullah kita akan terhindar dari sumpah serapah. Dengan zikrullah kesombongan dalam hati kita akan Allah angkat. Maka di bulan Dzulqa'dah ini mari kita perbanyak zikrullah dengan berbagai macam bentuknya. Ayyuhal mu'minun, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.